Itu sampai nyokap lu tuh sampai lapor polisi segala. Bukan berarti nyokap lu tuh nggak sayang sama lu. Sayang, makanya lu tuh mau dijauhkan dari orang begitu, gitu loh. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajide rupanya sedang mencoba menenangkan Laura Meizani ketika kekasihnya itu dijemput paksa oleh ibunya Nikita Mirzani di apartemennya pada Kamis 19 September 2024. Melalui video call, Fadel meminta Laura Meizani menenangkan diri di kamar mandi ketika Nikita Mirzani dan rekan-rekannya memaksa masuk ke dalam apartemen. Sepanjang video call tersebut, sang kakak Fadel Bajide Bintang juga melakukan siaran langsung di akun TikToknya. Dalam live TikTok Bintang terlihat penampakan Laura Meizani yang panik, terdengar dari suara gaduh di kejauhan. Setelah video call tersebut dimatikan, Bintang langsung mematikan siaran langsungnya juga di TikTok. Cara Fadel membela dan menenangkan pun dicibir netizen yang berbakti. Tenang aja, tenang aja. Loli, tenang aja Loli. Semua nonton nih Loli, semua nonton, tenang aja Loli. Tenang. Ini lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Tenang Loli, kalau bener terus Loli. Lu mau dibungkam. Video, aktifin itu video. Video aktifin, jangan di pause tuh. Video aktifin, lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Fakta ada di lo. Tenang. Tenang Loli. Tenang aja. Lagi di kamar mandi Loli ya itu. Ya Allah. Ayo. Ya Allah. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Nggak bisa maksa begini. Apa aku saya telepon Pak Bayu dulu nih, Pak Bayu nih. Wah, Dimatiin. Wah, main-main dia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kan berita yang lagi rame ya. Gua aja mau berak bawa handphone. Soalnya kan berita ini seru banget. Loli dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk divisum. Siap-siap juga untuk Fadel dan keluarganya juga akan dibawa dan untuk mempertanggungjawabkan atas kasus ini. Pepatah mengatakan ya, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, kasih sayang anak itu sepanjang gala. Jadi walaupun seburuk apapun anak kita, pasti orang tua itu yang terbaik untuk anaknya, untuk melindungi anaknya, untuk yang terbaik untuk anaknya ya. Terus apa benar di atas maling kundang masih ada Loli? Ya Allah, se-Indonesia Raya Merdeka ini dari kemarin pada ngurusin Loli gitu ya. Dari mulai klarifikasinya segala macam nih. Seharian ini aku mantengin Loli, ternyata katanya lagi dijemput paksa. Lihat lipetan baju aku sampai nggak aku kerjain sekarang ngurusin Loli gitu ya. Semoga penjemputan ini gitu ya menjadi akhir gitu loh dari drama Loli ini. Sudah nak, kembalilah kepada ibumu gitu ya, kembali ke jalan yang benar gitu. Sudah di jalan berlubangnya itu sudah gitu, tinggalkan itu manusia yang satu itu. Lihat video Loli digerebek itu sedih juga sih ya ngelihatnya, sedih, kesian juga gitu kan, sampai dia nangis teriak-teriak. Jadi pasti kesel, marah, sedih juga dan malu mungkin ya. Tapi Loli, mak lo kan lagi menyelamatkan lo dari orang yang men-treat lo jahat ya, karena lo lagi nggak tahu apa yang lo lakuin Loli gitu. Tapi please deh buat orang-orang ya, jangan gampang ngejudge Loli juga, bisa nggak sih ya. Loli mungkin emang lagi ada masalah nih sama ibunya ya. Urusan dia mau kayak gimana sama ibunya, atau ibunya mau gimana sama dia, atau mereka mau kata-kataan berdua tuh biarin aja udah. Tapi kalau ada orang lain ya sampai bilang lu tuh nggak ada harga dirinya, lu aja udah bunting, dari mana lu masih ada harga dirinya? Kok kalau menurut gue itu agak sarkas ya.
Bagaimanapun Loli itu anak di bawah umur dan dia lagi nggak tahu apa yang sedang dia lakuin karena ada pengaruh orang lain di situ, ya. Dan dia manusia, bisa nggak sih manusia lain tuh jangan kayak gitu ke yang lain gitu, ya. Jangan bilang lu nggak ada harga dirinya, sarkas loh, menurut gue sih. Mari kita update permasalahan dari kasus Loli. Seperti yang kalian tahu kan, kalau Nick Mir ini udah melaporkan FA ke kepolisian atas dugaan asusila pada anak di bawah umur. Dan hari ini Nick Mir ini berhasil untuk menjemput Loli di apartemennya. Dan proses dari penjemputan Loli ini diisi dengan tangisan dan teriak-teriakan dari Loli. Loli tantrum gitulah intinya. Pada saat proses penjemputan si Loli ini video call si Fadel. Dan si Fadel ini melakukan siaran ulang di Instagram. Gak tahu maksudnya apa. Mungkin biar netizen tuh pada lihat gimana proses penjemputan si Loli. Nick Mir menjemput Loli tuh nggak sendirian. Dia ditemani oleh Dr. Oki, Mail, dan juga beberapa pihak seperti pihak kepolisian dan pihak perlindungan anak. Sebenarnya ini tuh proses penjemputan kedua kalinya karena sebelumnya tuh sempat dijemput juga sama Dr. Oki, Mail, kepolisian, dan juga pihak dari perlindungan anak. Tapi pada saat disamperin ke apartemennya ternyata Loli itu nggak ada di tempat. Dr. Oki udah menjelaskan bahwa proses penjemputan ini udah sesuai dengan prosedural dengan pihak polisian dan pihak perlindungan anak. Bahkan semua proses penjemputan aja di videoin, jadi akan ada barang bukti dan gak bisa dimanipulasi sama sekali. Ternyata kemarin Loli juga ada memberikan klarifikasi di Instagramnya terkait kehamilan dan aborsi. Dia masih membantah masalah kehamilan dan aborsi dan dia juga marah-marah ke Cindy. Sikut gue sekarang udah bersih banget. Dan Loli juga menjelaskan ya kalau kemarin itu dia nggak ada di apartemen gara-gara pihak owner ini mau membersihkan apartemen, mengganti spray, makanya kenapa dia keluar dari apartemen, bukannya karena dia takut. Info dari Loli seperti itu. Dan udah ada beberapa pihak yang dipanggil ke kepolisian untuk menjadi saksi, contohnya Kayolo ini dan juga Cindy. Kayolo ini dikasih pertanyaan sekitar 15 pertanyaan dan Cindy mendapatkan 30 pertanyaan. Perlu diingat guys, yang akan menjadi tersangka itu nggak cuman FA tapi Loli juga bisa. Gimana guys? Kalian udah lihat video pada saat penjemputan Loli? Oke, alhamdulillah Dr. Oki sudah berhasil membawa Laura, bersama dengan tim dari Komnas Anak ya, tolong digarisbawahi karena dia ini masih di bawah umur. Ada omnya juga, yang mana itu adalah kakak dari ibunya juga datang ke sana. Itu dia ngereok setengah mati, kalian harus lihat gimana caranya dia itu nggak mau pakai celana. Lu bisa bayangin nggak? Dan setelah itu gue ngeliat postingan ya, ternyata terkodel-kodel itu nge-live guys. Dia nge-live, terus ya dia bilang, kan dia ngeliat tuh si Loli, terus dia bilang gini, tenang Loli, kamu mau dibungkam Loli. Kalian tahu nggak sih terkodel-kodel itu ada di dalam rumahnya dia dalam kondisi aman sekeluarga, sedangkan Loli di sana sendirian. Gitu pun Loli masih belum bisa lihat, ya udah berarti memang ada yang salah dengan anak ini, dan anak ini sekarang sedang dibawa ke rumah sakit untuk dicek apakah benar anak ini telah melakukan pengguguran itu. Setelah itu menurut gue dan gue yakin netizen di luar sana kepengen banget tahu kenapa kok ada ya seorang wanita seperti Laura ini yang mana dilahirkan gitu kan dari seorang ibu yang mana ibunya itu udah berjuang jungkir balik buat bisa mensejahterakan anak-anaknya. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti beritanya, dan pastinya ya aku hanya tinggal menunggu terkodel-kodel masuk ke dalam bui. Begitu. Sekian dan terima kasih. Sedikit tambahan ya guys, kalian lihat ya anak itu juga merokok. Dan itu yang kecil-kecil gue nggak tahu apa, semoga bukan apa yang ada di kepala gue karena gue anaknya sering suudzon gitu ya. Satu lagi, suara teriakannya itu menggelegar sama persis seperti yang ada di rekaman yang Kak Yolo punya, dan itu nggak berhenti-berhenti guys. Gue waktu pas nonton aja, Loli, emang udah paling bener tuh kita percayanya sama Loli Cafe. Ini udah gue tahan-tahan ya Loli, udah gue tahan. Ada aja gebrakannya Loli. Loli, ini gue kasih tahu ya, kita semua mengalami masa puber yang beda-beda gitu. Tapi boleh nggak pubernya nggak usah ngerepotin se-Indonesia? Loli, ya gue kasih tahu, mungkin ada beberapa hal yang nyokap lu bikin salah sama lu, tapi bukan berarti lu jadi ngerasa bener terus-terusan kayak gini. Enggak Loli, sadar Eling. Itu sampai nyokap lu tuh sampai lapor polisi segala, berarti bukan berarti nyokap lu tuh nggak sayang sama lu. Sayang, makanya lu tuh mau dijauhkan dari orang begitu gitu loh.
Bayangin umur lu tuh masih di bawah, ibarat kata iya masih di bawah umur ya. Cuman dengan permasalahan yang ada kayak tiba-tiba ngutang berapa puluh juta dan lain sebagainya, menurut gue ini udah luar biasa hebat ya. Udah disekolahin jauh-jauh di UK, itu duit nggak sedikit ya. Itu duit nggak sedikit buat lu masa depan lu yang cerah segala macem. Malah milih, aduh, ini gue kasih tahu Loli sama lu, kok bisa gitu. Gue nggak tahu ya 10 atau 15 tahun ke depan lu melihat kelakuan lu kayak gitu, gue yakin malu, beneran. Lu malu sama diri lu sendiri gitu. Kenapa ya bisa ada gebrakan yang saya buat seperti ini? Kenapa ya saya meresahkan warga negara Indonesia? Gitu Loli. Dan gue nonton nih klarifikasi lu, Loli, gue udah nggak tahu deh, udah tercengang gue. Ibarat kata itu lu lomba mirip-miripin sama Malin Kundangnya juara 2. Tiba-tiba Nikmir, wah, sampai lu udah dijemput paksa lo Loli, berarti udah keterlaluan lo, bukan introspeksi diri. Aduh, gue nggak ngerti deh, harus nyadarin nih orang gimana gitu, kayak kok nggak sadar, tapi masih, aduh Loli masa depan lo masih panjang, laki-laki yang ibarat kata yang jauh lebih baik apa segala macem tuh bisa lo dapetin tuh bisa lo. Dan nyokap lo adalah seorang Nikita Mirzani gitu loh. Lo sadar gak sih lo tuh ngatain ibu lo ya dengan sebutan kata binatang. Itu tuh di depan umum yang semua orang bisa akses dan semua orang bisa lihat. Lo bayangin seberapa chaosnya itu gitu loh Loli. Ini jangan sampai gue gigit nih jidatnya. Gitu. Loli kata gue masih ada waktu dimana doa tobat sama minta maaf ya. Gue yakin ini ibarat kata ibu dan anak itu harus juga bisa saling memaafkan. Aduh, sampai lu bilang lagi katanya gue udah nggak dianggap anak, tapi kucuk-kucuk datang lapor polisi apa segala macam. Iya, karena ibu lu masih sadar dengan tanggung jawabnya menjadi seorang ibu dan harus membimbing lu gitu. Gitu loh Loli. Masa dari situ aja lu kagak paham? Nih jangan sampai ibu lu datang nih jemput lu sampai bawa kagem. Lu sih kalau kagem tiba-tiba jemput Loli nih. Loli udah stop ya, udah cukup bikin gebrakan kayak gitu ya Loli. Doa tobat sama Tuhan, minta maaf. Ih,